Time. Dan kali ini bersama jarang-jarang kan? Karena gue abis Kita udah lama ya nggak ketemu. Terakhir pas ulang tahun. terakhir film apa? Nonton nggak? Nonton sih. Nggak nonton. Kali maaf. Kita habis nonton film di CGV Good Mood Fair Palem Semi. Ada kontennya untuk jurnal film. Dan ada juga vlog Teddy. Jadi langsung menuju aja ke Teddy. Kali ini kita nonton film apa, Ted? Film Final Destination Bloodline. Siapa pemainnya? Pemainnya ada Kathleen Santos sebagai Kathleen Santa Juana sebagai Stephanie Lewis, Theo Bronis sebagai Charlie Lewis, Richard Harmon sebagai Eric Campbell sebagai Stephanie, Owen Patrick Johnny sebagai Bobby Campbell, Anna Lawrence sebagai Julie Campbell, Gabriel Ross sebagai Iris, Greg Bassin sebagai Iris Campbell remaja nih, Ryan Kildin sebagai Darlene Lewis, Alex Jahara sebagai Howard Campbell, April Telek sebagai Brenda Campbell, Tim Foley sebagai Mr. Lewis, Aya Stephanie, Max Lure Jones sebagai Paul Campbell, dan Tony Todd sebagai William Blowers. Oke, film ini menceritakan tentang kisah masa lalu dari karakter neneknya siapa namanya? Iris. Yang di film-film sebelumnya sebenarnya sudah sering nongol, tapi kali ini dia sudah tua. Ya karena udah tua juga karena emang umur ya. Dari film pertama sampai kelima itu ada beberapa karakter lama yang dihadirkan kembali. Salah satunya yang Howard itu ya? Howard itu bukan yang dokter itu apa? Dokter apa tadi? Tempat bedah. Yang JBJB itu. Nah, itu dia. Itu salah satu karakter ikonik juga. Jadi kisahnya tuh si neneknya ini menyelamatkan satu tragedi 1968 di Skyview. Nah, itu dia. Jadi dia menyelamatkan satu tragedi yang dimana semuanya harusnya mati. Nah, karena dia punya indera keenam gitu, indigo. Iya, indigo yang dia menyelamatkan semuanya. Kejadian sebelum kejadian akhirnya dia menyelamatkan satu tempat itu yang dimana kematian malah tidak setuju lah, ibaratnya tidak suka dengan menyelamatkannya itu apa yang dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi di situ, semua orang yang selamat akan diteror kematian satu persatu. Nah, salah satunya di film 1 sampai 5 itu yang dari mobil tronton yang pakai kayu, pernah nonton nggak? Yang di jembatan, yang di pesawat dan lain-lain. Pokoknya semua kejadian dari 1 sampai 5 yang film-film sebelumnya itu adalah penceritaan dari kesimpulan dari tragedi yang di Skyview itu. Jadi orang-orang yang selamat itu diteror kematian satu persatu. Nah, salah satunya keluarga yang utama ini, keluarga yang si Iris ini. Itu malah keluarga dia wajib mati semua. Alasannya kenapa wajib mati karena dia yang menyelamatkan. Jadi sampai ke turun-turunannya segala yang harus menerima akibatnya. Kalau yang lain kan hanya yang selamatnya doang. Misalnya dia nggak tahu kejadiannya, tapi dia nggak nyelamatin, dia yang jadi korban, harusnya mati. Hanya dia doang, nggak sampai turunannya. Kalau ini karena dia yang menyelamatkan, otomatis semua keturunannya harus mati. Bloodline namanya. Bloodline. Jadi spesial. Gitu. Kalau film sebelumnya hanya satu orang yang mati. Misalnya nih kita bertiga ada di Skyfall, Skyview. Tiga-tiganya mati. Karena kita doang nih sebagai korban. Tapi kalau gue nyelamatin lu semua, berarti keluarga gue seluruhnya mati. Beda. Kalau korban hanya satu orang. Misal gue, Doni, dan Teddy di situ kejadian itu, otomatis karena selamat nanti bisa mati di tempat lain. Kita bertiga itu satu-satu. Walaupun ujung-ujungnya semua akan mati ya. Ini kayak menceritakan ini gak sih? Kejadian yang dimana semua ini emang akan tiba ajalnya dengan takdir jalan berbeda-beda gitu. Kematiannya bisa di mana aja. Ya itu mengingatkan kita kematian ya, bagus itu sebenarnya. Walaupun belum menghindar, bersembunyi tetap terjadi, tapi kalau belum waktunya ya belum. Kayak kejadian yang pakai ini Eric. Itu gua kira mati. Belum aja juga ya. Iya. Dengan cara yang lain ya. Dia malah menyelamatkan si karakter yang Bobby itu. Gara-gara dia menyelamatkan malah dua-duanya mati. Dan di endingnya malah gua kira juga akan selamat, ternyata mati. Anjay. Tapi kematiannya berbeda-beda, unik. Kita menebak kematiannya akan terjadi seperti ini, ternyata di luar prediksi kita. Itu kayak plot twist gitu loh. Itu menariknya. Unik, pokoknya akan ada plot twist lah yang kayak urutannya ternyata. Ya itu sulit namanya kematian, nggak ada yang tahu kapan tiba ajalnya. Semua akan mati tapi nggak tahu kapan urutannya. Bisa aja yang muda mati duluan, yang tua belakangan, bisa itu semua terjadi. Tapi bedanya di sini terornya ini dijadikan filmnya itu loh.
terornya ini lebih horor loh, lebih serem. Lebih horornya. Ini Walaupun ini bukan film horor ya, maksudnya menegangkan. tapi dari sensornya ini ringan, nggak banyak sensor, nggak banyak potongan, jadi bakal ada sadisnya, sadis banget gitu ya. Jadi kalau mau hancur tubuhnya ya hancur gitu loh, lebih serem sih. Tapi itu setiap adegan Ini kayaknya juga kita nggak ada dikasih sensor. napas nggak sih? Iya. Nggak ada kayak kalau film horor kan gelap terang. Wah kalau gelap Ini tuh otomatis. langsung berkelanjutan nih, siapa yang mati Iya. berikutnya gitu. Kalau kalau Nggak dikasih kalau film napas. horor kan kayak wah ini udah gelap nih, udah malam, pasti terornya banyak. Ini enggak, mau siang mau malam, setiap kejadian nanti lanjut lagi ke kematian berikutnya. Kita nggak dikasih jeda, men. Gila ini benar-benar puas banget sih nontonnya. Pokoknya akan ada traumatik yang baru ya, yang lebih seram lagi dari film-film sebelumnya. Tahu kan kalau film Go to Destination itu Final Destination selalu serem sih. Bakalan ada lagi ya. Kalau emang Ini laku masih mah dibawa lama ya? aja sih sebenarnya. Tapi ini salah satu yang paling bagus dari segi cerita. Cuman terlalu kecepatan. Temponya di ending kayak cepet banget tuh. Meninggal kecepatan jatuh gitu ya. Iya, kayak kejar target gitu sampai semuanya harus mati. Kalau gue memberikan Terus kita penilaian, sebagai penonton dikasih napas dulu gitu ya. ya ada adegan apa dulu kayak gitu, happy dulu kayak. Ya itu happy Ya, happy langsung happy happynya mungkin sebentar doang langsung Di awal banget doang. lagi gitu. di awal doang. Ya, Kalau ya. film-film sebelumnya dikasih jeda. Kayak kejadian berikutnya nanti nyantai dulu nih, adegan biasa-biasa dulu. Oh ini langsung teror. Barat horor mah tuh jump scare terus gitu. Padat. Menurut gue sih ngasih penilaian 8,8 ya. Gue suka cara kematiannya. Kalau gua 9,2. Susah ditebak ternyata. 9,2. Ya, dan banyak plot twist sih. Ya. Ceritanya jauh lebih bagus dari film-film Final Keras ya? Destination sebelumnya. Karena ada asal usulnya gitu loh. Kenapa ini diteror Karena kematian? ini menceritakan keluarga juga. Dari awal ini nih sebenarnya dari awal si koin itu tuh, koin petaka. Sampai terakhir juga koin. Gua nonton deh. Lu kasih penilaian berapa? 9,2. Buset, gila. Gede banget ya. Ini kayak Untuk- lumayan tertinggi deh. Wah, tertinggi juga ya, mantep juga ya. Kalau suka sama filmnya langsung meluncur ke bioskop. Kalau mau nonton vlog lengkapnya ada di TTD dan jurnal filmnya di Hadid Movie Time. Untuk reviewnya sekian dulu dan kita akan mudah-mudahan ada waktu lagi untuk ketemu lagi untuk nonton film-film lainnya. Banyak sih yang seru sebenarnya. Berikutnya ada Fantastic Four. Jurassic World. Nah, ada itu juga apa namanya? Final Destination. Apa tuh? Mission Impossible dan lain-lain. Ya, kita lihat apa film yang akan kita tonton berdua berikutnya. Ya mungkin jaraknya akan lebih lama lagi ya. Kemarin nonton terakhir apa itu udah lama banget sama kayak tadi. Sekarang wah almarhum ya, udah lama banget. Sekarang film yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever, sehat selalu kawan-kawanku, dan hati-hati di jalan karena kematian selalu mengikutimu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau Jadi sulit. kita di mana? Footmosfer. Oh, kita di atas Skyview nih, di Skyview guys. Pokoknya di sini banyak tenan-tenan nih. Garis Ya. kiri, dari kanan, tengah, Garis. belakang. Pokoknya semua makanan asin, semua. manis, dessert. Beda ya sama mall ya. Kalau ini mah lebih kayak food court. Food court lebih besar. Mall aja nggak ada food court sebesar ini. Iya. Ini khusus food court. Iya. Langsung deh meluncur. Enjoy life ever. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever.